Pendidikan merupakan aspek paling penting dalam suatu negara. Negara dikatakan maju apabila memiliki sistem pendidikan yang berkualitas dan merata bagi seluruh masyarakatnya. Negara yang mampu menyediakan pendidikan yang tinggi, baik formal maupun non-formal, akan lebih mampu menghadapi tantangan global seperti ekonomi, sosial, dan teknologi. Namun, pendidikan di Indonesia sedang dihadapkan dengan tantangan serius mengenai fasilitas pendidikan yang tidak merata dan kurang memadai. Fasilitas pendidikan yang memadai tidak hanya berkontribusi terhadap peningkatan kualitas pendidikan, tetapi juga berperan dalam pengembangan sumber daya manusia yang berkualitas. Oleh karena itu, diperlukan analisis fasilitas pendidikan yang merupakan aspek penting dalam perencanaan dan pengembangan suatu wilayah. Dalam konteks ini, rasio jumlah penduduk menjadi salah satu kunci untuk mengevaluasi ketersediaan dan distribusi fasilitas pendidikan. Dengan memahami hubungan antara jumlah penduduk dan fasilitas pendidikan yang ada, kita dapat mengidentifikasi area yang membutuhkan perhatian lebih dalam hal penyediaan sarana dan prasarana pendidikan. Penggunaan program analisis data untuk mengevaluasi rasio jumlah penduduk terhadap fasilitas pendidikan memberikan pendekatan yang lebih sistematis dan berbasis bukti. Melalui analisis ini, kita dapat menggali informasi mengenai kecukupan jumlah sekolah, guru, dan sumber daya lainnya dalam memenuhi kebutuhan pendidikan masyarakat. Hasil dari analisis ini diharapkan dapat menjadi dasar bagi pengambil keputusan dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif dan efisien, sehingga setiap individu di wilayah tersebut memiliki akses yang adil terhadap pendidikan berkualitas. Dengan demikian, analisis ini tidak hanya bermanfaat untuk perencanaan jangka pendek, tetapi juga untuk pembangunan pendidikan yang berkelanjutan di masa depan. Rumusan persoalan, fasilitas pendidikan di Indonesia masih belum merata. Tujuan, mengetahui jumlah sekolah yang dibutuhkan berdasarkan rasio ideal sekolah dan penduduk di Indonesia. Setiap sekolah dianggap memiliki kapasitas yang sama untuk melayani jumlah penduduk yang ditentukan oleh rasio ideal. Jumlah penduduk adalah total jumlah penduduk di wilayah yang sedang dianalisis. Rasio ideal penduduk per sekolah adalah rasio ideal jumlah penduduk yang dapat dilayani oleh satu sekolah. Misalnya, 1.000 penduduk per sekolah. Yang terakhir, jumlah sekolah saat ini adalah jumlah sekolah yang sudah tersedia di wilayah tersebut. Pengenalan pola. Atribut atau variabel penelitian memiliki pola sebagai berikut. Yang pertama ada jumlah penduduk, data tipe integer, satuan jiwa. Selanjutnya ada usia penduduk, data tipe integer satuan tahun, dengan rentang 6 sampai dengan 19 tahun. Selanjutnya ada dia rasio ideal, data tipe integer. Selanjutnya yang terakhir jumlah sekolah saat ini yang merupakan data tipe integer, satuan bangunan. Dan selanjutnya ada di dekomposisi masalah. Yang pertama melakukan input data, membuat array kosong untuk setiap variabel, melakukan pengisian data array untuk masing-masing variabel setiap jumlah penduduk. Selanjutnya yang B adalah melakukan perhitungan. Yang pertama memasukkan jumlah penduduk, memasukkan rasio ideal penduduk per sekolah, memasukkan jumlah sekolah saat ini, dan menghitung jumlah sekolah yang dibutuhkan. Dan yang terakhir menampilkan hasil, yaitu menampilkan penambahan fasilitas pendidikan di suatu wilayah. Kemudian untuk flowchartnya, yang pertama kita akan input 3 data per jenjang sekolah. Yang pertama jumlah penduduk, jumlah sekolah saat ini, dan rasio ideal. Kemudian 3 data itu bakal diolah melalui formula, dan dari formula itu bakal keluar antara 2 hasil. Yang pertama hasil kurang dari 0 dan hasil lebih dari 0. Untuk hasil kurang dari 0 nanti bakal ke print bahwa jumlah sekolah sudah mencukupi. Sedangkan kalau hasilnya lebih dari 0, outputnya akan keluar jumlah tambahan sekolah yang dibutuhkan. Lalu untuk codingannya kita bakal ada 5 array. Array yang pertama itu jenjang pendidikan, isinya SD, SMP, dan SMA. Kemudian array yang kedua ada jumlah penduduk, itu array kosong. Array yang ketiga ada rasio ideal. Di sini kita pakai asumsi bahwa per SD per SD kapasitasnya 200 siswa, SMP 300 siswa, dan SMA 400 siswa. Kemudian array selanjutnya
ada jumlah sekolah saat ini dan kebutuhan sekolah yang dua-duanya array kosong. Kemudian untuk input, kita bakal input dua data, jumlah penduduk dan jumlah sekolah saat ini per jenjang sekolah. Kemudian data tadi bakal masuk ke perhitungan yang formulanya jumlah penduduk per rasio ideal dikurangi jumlah sekolah saat ini. Kemudian output yang bakal keluar yaitu kalau kebutuhan sekolah sama dengan 0 atau kurang dari 0, bakal dinyatakan bahwa jumlah sekolahnya sudah tercukupi. Sedangkan kalau kebutuhan sekolahnya lebih dari 0, nanti bakal ke print jumlah sekolah tambahan yang bakal dibutuhin. Kesimpulannya, dari proyek ini kami memahami bahwa Indonesia masih memerlukan pemerataan fasilitas pendidikan di Indonesia mulai dari sekolah dasar, sekolah menengah pertama, hingga sekolah menengah atas. Perencanaan pembangunan fasilitas pendidikan di Indonesia yang baik dan matang perlu dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan ini. Tujuan utama pembuatan paituan ini adalah untuk membantu perencanaan pembangunan sekolah di Indonesia, membantu pemerataan fasilitas pendidikan di Indonesia, serta membantu peningkatan kualitas layanan dan fasilitas pendidikan di Indonesia. Dengan begitu, dengan memperhatikan pemerataan fasilitas pendidikan di Indonesia, diharapkan dapat meningkatkan kualitas pendidikan Indonesia di masa depan.